Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah pada hakikatnya ditulis bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, bukan hanya sekedar untuk menjadi bahan jawaban kita ketika ujian. Sejarah ditulis adalah agar kita umat manusia bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa silam yang meliputi umat manusia. Selamat datang di Shahibul Hikayat. Pada video kali ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang sangat epik pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu ketika Sayyidina Umar, panggilan akrab beliau, mengirim surat kepada Sungai Nil di Mesir. Ini sebuah kisah yang sangat menarik. Jadi dikisahkan bahwa sebagda Mesir itu berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan sahabat Amr bin As radhiyallahu an, dan kemudian Mesir itu dipimpin oleh Amr bin As selaku wali. Suatu ketika ada peristiwa yang sungguh membuat Amr bin As ini gusar, yaitu Sungai Nil yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan penduduk Mesir itu tiba-tiba surut, airnya habis. Nah, di kala seperti ini tiba-tiba Amr bin As itu Amr bin As itu melakukan sedemikian rupa berbagai cara agar Sungai Nil ini airnya kembali meluap seperti biasa, seperti normalnya, karena waktu itu bukan di tengah musim kemarau dan di tengah iklim yang cuaca normal, tapi tiba-tiba air Sungai Nil itu tiba-tiba surut saja. Nah, lalu datanglah seorang pendeta Koptik gitu, mendatangi Amr bin As, kemudian menerangkan. Jadi ada dialog kurang lebih seperti ini, wahai Gubernur Amr bin As, kami tahu ya, jadi kami ini orang-orang Mesir beragama Kristen Koptik, tapi entah mengapa alam Mesir termasuk Sungai Nil ini masih mengikuti ajarannya Firaun. Nah, termasuk Sungai Nil ini memang setiap beberapa tahun sekali dia akan mengeringkan airnya. Kami sendiri melakukan berbagai cara agar peristiwa ini tidak terjadi, tapi tetap Sungai Nil ini mengeringkan airnya, dan air Sungai Nil ini akan kembali normal seperti biasa apabila kami mengadakan upacara pengorbanan seperti yang dulu dilakukan di era Firaun, yaitu kami akan mencari gadis paling cantik, kemudian kami akan mengorbankannya, dalam artian dibunuh, kemudian ditenggelamkan ke Sungai Nil, dan setelah itu Sungai Nil akan mengalirkan airnya seperti sedia kala. Nah, ini betul, kalau dulu ada novel judulnya Cantik Itu Luka ya. Jadi di masa itu orang cantik itu hanya digunakan untuk pengorbanan, ditenggelamkan di sungai ya. Sayang sekali ya. Nah, maka kemudian Amr bin As tentu tidak serta-merta menuruti atau menggunakan cara ini, karena tentu cara ini sangat tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan musyrik. Maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab yang waktu itu berkedudukan di Madinah, menceritakan terkait kondisi Mesir hari itu. Maka sampailah surat itu kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar
ketika membaca surat ini dia sangat marah. Maka kemudian dia menyuruh kepada sekretarisnya untuk menulis surat yang isinya itu kurang lebih, apabila surat ini sampai kepadamu wahai Amr bin As, tolong engkau berikan surat yang satunya kepada Sungai Nil. Ya. Terus kemudian Umar bin Khattab itu menuliskan surat untuk Sungai Nil. Ya, tulisannya kurang lebihnya isinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada hamba Allah yang bernama Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, di suratnya seperti itu. Wahai Sungai Nil, engkau ini sungguh diciptakan oleh Allah untuk mengalirkan air menjadi sungai. Maka janganlah sekali-sekali engkau menyesatkan umat manusia supaya menyembahmu. Maka dengan datangnya surat ini aku mohon alirkan kembali airmu. Kalau tidak, aku dan seluruh kaum muslimin akan berdoa kepada Allah supaya engkau dihentikan jadi sungai. Ya, demikian suratku kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, jadi surat ini isinya ancaman gitu. Jadi kalau ini bahasa kasarnya itu, kalau ente nggak mau ngalir, udah libur aja dari sungai. Mending jadi jalan tol atau gorong-gorong atau apapun. Pokoknya libur jadi sungai. Kalau ente malah menyesatkan manusia. Ya, jadi itulah yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maka surat ini dikirim kepada Amr bin As. Nah, ketika membaca surat itu, surat yang dari kepada yang ditujukan kepada beliau Amr bin As itu kemudian mungkin kalau orang sekarang mungkin setengah nggak percaya ini Sungai Nil diberi surat itu, tapi tidak apa-apalah gitu ya. Mungkin ini adalah upaya terakhir gitu ya, supaya agar manusia itu tidak tersesat jalan. Maka kemudian disaksikan oleh seluruh penduduk Mesir. Amr bin As itu kemudian menyampaikan surat itu kepada Sungai Nil. Jadi surat itu kemudian diletakkan di Sungai Nil, dijatuhkan ke Sungai Nil, dan qadarullah tidak lama kemudian air Sungai Nil itu kembali meluap seperti sedia kala. Jadi itu mungkin Sungai Nil udah ketakutan ya, atau mungkin jangan-jangan jin yang jaga, yang sengaja nutup aliran Sungai Nil di bagian hulu Sungai Nil itu mungkin sudah babak belur dipukuli malaikat itu ya, berkat doanya orang-orang beriman. Terus hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah tentu ada terkadang kita umat manusia itu mengalami satu ujian itu mungkin terasa sangat berat. Ya, bagaimana upaya secara lahiriah kita lakukan, tapi ujian ini masih terus datang melanda, seperti mungkin kondisi kita hari ini di tengah wabah dan sebagainya. Namun yakinlah ya, dan inilah yang punya hikmah yang kedua, yakinlah bahwa Allah itu ada. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa ada satu ujian yang mungkin segala daya upaya yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa lagi. Lalu kemudian Umar bin Khattab ya, dan Amr bin As memiliki solusi terakhir dan solusi yang luar biasa. Apa itu? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Sungai Nil itu adalah makhluknya Allah? Bukankah jinnya Sungai Nil itu makhluknya Allah? Bukankah buaya kuda Nil itu juga makhluknya Allah? Ya, termasuk hari ini virus corona ini bukankah juga makhluknya Allah? Maka ketika segala upaya kita lakukan, mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, kemudian tidak berputus asa, ya, maka upaya terakhir adalah kita terus berdoa kepada Allah, semoga wabah ini segera diangkat dari muka bumi dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan khusus buat murid-muridku angkatan Xavieris ya, video ini Bapak persembahkan untuk kalian. Ingat, la tahzan innallaha ma'ana.
masih ada Allah bersama kita. Insya Allah semua cita-cita kalian baik di kelas 9 ini maupun setelahnya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kuncinya yang satu, yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.